dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mewawancarai kepada kakak siapa namanya kak? Nama saya Teti Rukmana, biasa dipanggil Teti. Ya, terkait jurnal Mbak Teti ini tentang apa Mbak Teti? Judulnya itu analisis perbandingan fonem vokal, nomina dan verba pada dialek bahasa Jawa Indramayu dengan bahasa Jawa Solo. Nah, dia itu diterbitkan di jurnalnya Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra atau Kesastra di Sinta 5, dan dia diterbitkan pada tahun 2023. Di sini kita akan mewawancarai terkait jurnal tersebut untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sastra Sejarah Indonesia. Jadi bagaimana di jurnal tersebut nih proses pengumpulan data yang dilakukan untuk memastikan keakuratan? Untuk pengumpulan datanya itu yang pertama menggunakan refleksi introspektif, yaitu sebagaimana si peneliti tersebut yang menjadi sumber datanya. Kebetulan di sini kan penelitiannya tentang fonem di Indramayu dan Solo ya, dan kebetulan saya orang asli Indramayu. Jadi yang sumber datanya yang pertama saya, kemudian dari simak dan catat. Nah, simak catat itu saya mencari tahu dari percakapan-percakapan yang ada di YouTube atau di internet gitu yang orang Solo. Nanti kita paduin dan dari situ kita nyari datanya. Lalu nih, menurut Anda sejauh mana nih variasi fonem vokal ini dipengaruhi oleh faktor geografis dan sosial di masing-masing daerah? Iya, sangat berpengaruh di geografis karena Indramayu sendiri letaknya di Jawa Barat, dan itu dekat dengan, di Jawa Barat kan identiknya dengan Sunda. Nah, sedangkan dialek Solo itu di Jawa dan di pusatnya gitu. Jadi kalau Indramayu itu fonemnya masih kayak huruf A gitu, sedangkan di Solo itu biasanya pakai fonem O. Jadi geografis sangat berpengaruh. Lalu ada nggak sih perbedaan lain dalam aspek fonologis seperti intonasi atau lafal yang turut mempengaruhi perbedaan dialek ini selain fonem vokal? Iya, ada. Selain perbedaan fonem vokal, terdapat juga perbedaan dalam aspek fonologisnya, misalnya seperti intonasi dan lafal. Kalau dari dialek Solo sendiri, mereka tuh cenderungnya lebih halus atau seringkali disebutnya bahasa Jawa kromo. Nah, sedangkan di Indramayu itu karena letaknya di dekat pantai mungkin, jadi intonasinya tuh lebih tinggi atau biasa sering disebutnya itu bahasa Jawa moko. Lalu ini dalam penelitian Anda, apakah ada kata tertentu yang sangat berbeda fonem vokalnya tetapi tetap memiliki makna yang sama? Iya, ada. Contohnya itu kalau dalam bahasa Indramayu sega, jadi fonem akhirnya kan A gitu. Sedangkan di Solo itu sego pakai O gitu, tapi maknanya tetap sama, yaitu nasi sama lunga gitu. Kalau di Indramayu lunga, di Solo itu lumo, tapi maknanya tetap sama, yaitu pergi. Nah, terus nih pertanyaan terakhir ini, apa tantangan utama yang dihadapi saat mengkaji perbedaan fonem vokal antar dialek ini? Tantangan utamanya itu yang pertama keterbatasan data, karena kita kan lokasinya di UIN Jakarta gitu, sedangkan objek penelitiannya ini bahasa Jawa gitu, jadi kita masih keterbatasan untuk mencari sumber data langsung. Terus juga ada pengaruh bahasa lain di sekitar, kayak di Indramayu kan dekat dengan bahasa Sunda gitu, jadi agak susah mencari data yang benar-benar real dari bahasa Indramayu tersebut gitu. Terus sama subjektivitas dalam introspeksi, ini kan sumber datanya saya sendiri gitu, jadi kayak subjektivitasnya masih agak menjadi tantangan gitu. Ya sudah ya, seperti itu aja terkait jurnal penelitian vokal di. Nah, itu dia wawancara terkait jurnal ilmiah fonem vokal antara Indramayu dan Solo, yaitu perbedaannya terletak pada fonem vokal A dan O. Sekian dari wawancara ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.